Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyika Maula Putra Muhis dengan NIM 241017003 dari kelas PM 2023A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hiperbola. Saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi hiperbola, di mana hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik tertentu atau fokus dari pandangan F dan terhadap garis tertutup atau dielektrik kesimbangan dengan D tetap, maksudnya sama dengan E, dimana E itu adalah eksentrisitas. Nah, jadi misalkan ada sebuah titik di sini, saya beri titik P. Titik P ini jaraknya dengan terhadap titik tertentu atau fokus, jadi terhadap ini misalkan ada garis D, jadi jarak titik P ke titik F, perbandingan antara jarak terhadap titik P ke fokus dan P ke dielektrik ini sama dengan eksentrisitas. Nah, dapat dituliskan bahwa jarak P titik P ke F itu sama dengan jarak titik P ke dielektriknya. Nah, di mana eksentrisitasnya ini lebih dari 1. Oke, saya lanjut ke istilah-istilah hiperbola. Pertama-tama saya gambarkan hiperbolanya terlebih dahulu. Oke ya, istilah pertama pada hiperbola ada F1 dan F2. F1 dan F2 disebut fokus. Yang kedua ada D1, D2 disebut dielektrik. Jika P ini kan, jika P ada di hiperbola, maka P ke F1, perbandingan FP ke F1 dan P ke D1 itu sama dengan
perhatikan di definisinya, jarak P ke ini sama juga dengan P ke F2, jarak P ke F2 ini D2 sama dengan eksentrisitas, dimana eksentrisitasnya itu lebih dari 1. Lalu yang ketiga kita disebut V1 dan V2 disebut puncak hiperbola. Nah, lalu yang keempat, O ini disebut pusat hiperbola, dimana O ke F1, O ke F2 jarak pusat ke fokus itu sama dengan C. Lalu yang kelima saya tulis di sini saja. Kelima itu ada garis yang melalui fokus dan fokus dan puncak disebut sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini ada dua. Yang pertama ini saya taruh di sini. Yang pertama sumbu simetri yang melalui fokus dan puncak disebut sumbu utama. Nah, sumbu utama harus melalui fokus dan puncak. Dimana kan ada berarti O ke V1, itu sama juga dengan O ke V2 yang sama dengan A. Jadi kalau O V1 dikali O V2 sama dengan 2A. Nah, 2A ini disebut ukuran sumbu utama. Jadi ukuran sumbu utama itu segini. Ukuran sumbu utama. Lalu yang kedua ada garis yang melalui pusat dan tegak lurus dengan sumbu utama. Nah, ini pusatnya tegak lurus dengan sumbu utama, berarti garis yang ini itu disebut sumbu imajiner. Terus yang melalui pusat hiperbola maksudnya dan tegak lurus. Sumbu utama. Nah, di sini ada O ke O1 itu sama juga dengan O ke O2 itu sama dengan B. Jika O1 dikali O2 itu sebenarnya jadi 2B. Nah, 2B ini disebut ukuran sumbu minor. Lalu yang keenam, ruas garis yang melalui fokus dan tegak lurus. Ini itu disebut latus recto. Ruas garis yang melalui fokus dan tegak lurus. Sumbu utama disebut latus recto. Lalu saya akan menjelaskan persamaan hiperbola dengan pusat M, alfa, beta. Saya gambarkan hiperbolanya terlebih dahulu. Ini saya hapus.
alfa koma beta. Saya gambarkan terlebih dahulu. Jadi gambar saya agak jelek juga. Jadi ini jadi semua itu aksi. Oke, semua. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu yang lainnya kan, terus punya M itu alfa, kita tuliskan di sini. M itu alfa beta. Nah, di istilah tadi saya sudah jelaskan bahwa cara M pusat ke puncak itu adalah A, pusat ke fokus adalah C, dan pusat ke beta ini B. Jadi kita tahu bahwa sini V1 dulu. Dari V1 kan segini jaraknya A, di sini saya sudah alfa, jadi alfa ditambah A koma ini kan tetap jadi beta. Lalu untuk V2 sama, namun karena tadi jadi dikurang, jadi alfa dikurang A koma beta. Lalu F1 di sini kan sudah C, jadi ini alfa ditambah C koma beta. F2 alfa ke kiri, alfa dikurang C beta. Lalu B1 alfa atau di sini kita masuk ke bawah, jadi beta dikurang B. Beta dikurang B. Jadi tiga bedanya munculnya ke atas, jadi alfa tetap, beta ditambah D. Lalu kita punya XP juga, yaitu XP GT. Nah, lalu pertama-tama kita mencari persamaan dielektriknya. Nah, kan M ke V1 itu kan A, dan pusat ke fokus M ke F1 itu C. Nah, A ini kurang dari C. Jadi yang pertama kita pakai V1 pada hiperbola, maka V1 ke F1 ke, kalau lihat sini di satu itu di sini ada D, bukan di titik sumbu X ya, tapi di garis D1 ini ada titik D. Jadi di sini V1 D, karena kita misalkan D itu dari kendaraan di satu garisnya ini sama dengan eksentrisitas. Nah, lalu kita masukkan, kita substitusi nilainya V1 ke F1 itu kan segini. Nah, itu sama dengan C, kita kurangi dengan A, artinya ini. Jadi A per V1D
sini ke D ini kan, yang kecil ini berarti itu sama dengan A kurang dengan MD. Ini M plus A kembang D, DA dikurang MD itu sama dengan E. Dapat kita tulis, kita akan silang C kurang A, E kali A kali A kurang MD, saya langsung saja tulis EA dikurang MD. Ini persamaan 1. Nah, lalu kita juga punya V2, puncak sebelah kirinya V2 pada hiperbola, maka V2 ke F1 dan V2 ke D2, D1 ke di sini, maksud saya V2 ke D itu sama dengan eksentrisitas. V2 ke F1 kan, V2 itu ini kan A, ini C, berarti C plus A atau A plus C terserah, akan sama-sama positif jadi bisa ditambah, bisa dibalik bolak-balik maksud saya. Lalu V2 ke D ini kan jaraknya A, MD tadi jadi A plus MD ini sama dengan M3. Kita kali silang C plus A, bisa langsung saya tulis ini EA atau AE, bisa tadi juga EA ditambah EMD, ini persamaan 2. Nah, lalu pertama untuk yang untuk pertama yang ini persamaan 1 dan persamaan 2 kita tambahkan. Jadi C ini C min A sama dengan EA min EMD. Ini C plus A sama dengan EA plus EMD. Ini kita tambahkan, jadi kalian tambahkan EA ini jadi bisa 2C sama dengan 2EA. Berarti C sama dengan EA atau AE, bisa dibalik ke dulu. Karena ini juga kalian sama positif ini, berarti ya terus di sini C sama dengan EA. Ini kita simpan. Yang kedua, kalau kita kurang, kita terus di sini saja. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurang. Jadi C min A sama dengan EA dikurang EMD. C plus A sama dengan EA plus EMD. Ini kita kurangi. Kalau kita kurang kan ini yang lanjut dari sini. Min A min A jadi min 2A, ini juga min 2 EMD. Ini dapat kita tulis, kita kedoros, kita bagi dengan 2, di A sama dengan EMD. Nah, kita dapat bahwa MD itu sama dengan A per E. Nah, ini MD sama dengan A per E. Ini kita klik juga MD sama dengan A per E. Nah, sebelum itu karena MD ini A per E, sehingga kita dapat tahu bahwa P aksen ini caranya itu berarti ini alfa pas ini itu A plus MD itu A. Jadi kita tahu bahwa P aksen itu namanya alfa plus A per E sama Y aksen. Nah, lalu yang kedua itu kita mencari hubungan A, B, C, dan E. Yang kedua mencari hubungan A, B, C, dan E. Maaf ibu, saya bisa rewel agak susah. Lalu mencari hubungan A, B, C, dan E. Yang pertama ini, kalau kita lihat ini itu sama dengan segitiga. Ini saya tuliskan dulu segitiga N P1 P1. Nah, sama dengan tadi kita kan N nya ke P1, N nya ke P1, jadi N ke P1 M ke P1 itu sama dengan eksentrisitas. Di mana M ke P1 ini adalah berapa? Jadi terus kembali M ke 1 itu A sama E. Ini
kita kali silang untuk MP1 sama dengan PA. Nah, PA itu sudah kita tahu tadi bahwa PA itu sama dengan C. Jadi kita tahu bahwa MP1 ini sama dengan C. Saya gambarkan sedikitnya seperti ini. Kan sini M, sini P1, sini P1. Di mana MP1 itu A dan baru kita dapat MP1 itu C. P1 dan P1 ini P1 P1 sama dengan M ke B2, di mana jaraknya itu D. Jadi dapat kita tahu dari ini kan kita boras M ini segitiga siku-siku. Nah, dapat kita tuliskan rumus kita borasnya jadi M P1 kuadrat sama dengan M P1 kuadrat dikurang M P1 maaf ini P1 maksud saya P1 adalah M P1 kuadrat P1 itu B kuadrat M P1 itu C jadi C kuadrat di A kuadrat. Nah, C itu kan tadi PA. Nah, kita kuadratkan. Jadi B kuadrat sama dengan P kuadrat A kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu A kuadratnya kita keluarkan. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat P kuadrat min 1. Nah, ini grafikkan lagi di sini. B kuadrat sama dengan A kuadrat P kuadrat min 1. Lalu yang ketiga, ini adalah goalnya. Kita mencari persamaan hiperbola dengan pusat M alpha beta. Ketiga, pertama-tama, nah kita menggunakan titik P ini. Nah, di mana P ke F1 P kan eksentrisitas itu adalah perbandingan jarak antara titik ke fokus dan jarak titik ke direktrik. Jadi P aksan. Jadi P1 P aksan sama dengan eksentrisitas. Lalu kita kali silang jadi P1 dikali P aksan ini kita menggunakan rumus jarak antar dua titik. Nah, ini kita tuliskan antar berarti SF1 dikurang XP kuadrat ditambah YF1 dikurang YP kuadrat diangkat dengan lupa, lalu P kali akar juga ini P aksen kan, jadi XP aksen dikurang XP kuadrat ditambah YP aksen dikurang YP kuadrat ini akar. Lalu kita substitusi nilainya. F1 itu alpha plus C. Di sini alpha plus C dikurang XP itu tetap XP kuadrat ditambah YF1 itu beta dikurang YP kuadrat ini sama dengan ini kita tulis juga akarnya XP aksen itu yang sudah kita tahu tadi alpha plus alpha E dikurang XP tetap kuadrat ditambah YP aksen itu tetap YP. Oh maaf, ini pokoknya YP saja. Nah, tetap YP dikurang YP kuadrat itu kan habis ya, ngomong. Nah, ini lalu kedua ruas kita kuadratkan. Jadi kita menggunakan alpha plus C XP kuadrat ditambah beta dikurang YP kuadrat sama dengan P kuadrat ini alpha plus alpha min XP ini kuadrat XP kuadrat. Nah, lalu kita jabarkan karena kuadrat.
Jadi kalau ini nanti ini dulu kita kuadratkan. Jadi akan mendapatkan hasil minus 4 karena kemungkinan akan panjang. Jadi ini alfa dalam kolom ya, alfa kuadrat ditambah c kuadrat ditambah xp kuadrat ditambah 2 alfa c dikurang 2 alfa xp dikurang 2 c xp, lalu tambah beta kuadrat dikurang 2 beta yp ditambah yp kuadrat sama dengan kuadrat di sini. Ini alfa kuadrat tambah a per p, ini kan kuadrat plus xp kuadrat, lalu kita tambah dengan 2 alfa a per p dikurang 2 alfa xp dikurang 2 a per p xp. Lalu ini kan kuadrat, nah ini kita kali masuknya ini ini yang sampai sama dengan ini kita terus ulang. Alfa kuadrat ditambah c kuadrat tambah xp kuadrat tambah tambah 2 alfa c dikurang 2 alfa xp dikurang 2 c xp ditambah beta kuadrat dikurang 2 beta yp ditambah yp kuadrat sama dengan dikali alfa kuadrat alfa kuadrat ditambah ini kan nya habis jadi sisa alfa sisa a kuadrat, lalu dikali xp kuadrat di kuadrat dikali xp kuadrat, lalu dikali kuadrat jadi sisa seri 1 nya jadi 2 alfa ae ditulis 2 alfa kuadrat xp ini bisa 1 ini juga ini 2 ae xp. Lalu kita menggunakan xp nya kita taruh di sebelah kita gini, jadi ini tuh baru sama dengan itu positif sebenarnya. Jadi kalau ini dipindah ke kanan maka sini negatif. Jadi pertama ini kuadrat xp kuadrat kita tambah terus jadi kurang xp kuadrat, lalu kita pakai ini lagi min 2 alfa kuadrat xp, lalu ada xp nya ini min kan jadi pendalus jadi positif 2 alfa xp, lalu di sini itu yang ini plus kuadrat alfa kuadrat alfa kuadrat ini itu alfanya kita pindah-pindah jadi alfa kuadrat, lalu karena ini atau di dikit maksudnya sebelah gitu, jadi kita kesini nah ini kita terus ulangan yp kuadrat min 2 beta yp beta bdp plus beta kuadrat, cuma saya balik dari yp ini. Nah sama dengan selebihnya kita tulis karena sudah sama berarti ini yang positif, ini kembali kalau dipindahkan jadi negatif. Ini sudah kita terus ini c kuadrat mungkin mungkin saya akan pindahkan di sini c kuadrat, lalu xp kuadrat ini sudah 2 alfa c ini belum plus satu sini plus 2 alfa c ini 2 alfa xp ini udah 2c xp belum, lalu lagi 2c xp ini sudah, terus ini pisah di a kuadrat ini sudah, 2 alfa ae itu belum ya, ini belum, kita taruh ini 2 alfa ae ini sudah, ini belum, ini
kita taruh plus 2AE XP. Nah, ini yang di bawah kita simpan dulu, yang di atasnya saya hapus. Nah, lalu kita lanjut di sini, kita substitusi C sama dengan EA atau AE. Karena di sini tadi saya minusnya AE, ini AE, jadi kita substitusi saja C sama dengan AE. Ini mempermudahkan. Ini dari sini C sama dengan EA. Kita jadi ini kan E kuadrat XP kuadrat min XP kuadrat min 2 alfa E kuadrat XP plus 2 alfa XP plus E kuadrat alfa kuadrat min alfa kuadrat min YP kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat kuadrat, nah sama dengan kuadrat plus 2 alfa C 2 alfa AE min 2 AE XP min A kuadrat min 2 alfa AE plus 2 AE XP. Nah, dari substitusi ini kita dapat mengeliminasi ini 2 alfa E min 2 alfa AE min 2 AE XP plus 2 XP. Nah, jadi setelah kita tuliskan ulang XP kuadrat min XP kuadrat min 2 alfa E kuadrat 2 alfa XP plus E kuadrat alfa kuadrat min alfa kuadrat min beta kuadrat min 2 beta YP plus beta kuadrat sama dengan C kuadrat posisi min A kuadrat. Nah, lalu di sini dari sini sampai sini itu kita bisa keluarkan E kuadrat min 1, dimana ini kalau dikali dengan XP kuadrat, dan XP dikurang 2 alfa XP, lalu kita tambah dengan alfa beta ini tambah min tambah alfa kuadrat, lalu kita kurang dengan YP kuadrat min 2 beta YP tambah beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Oke, lalu ini itu kita bisa lihat bahwa ini tuh bentuknya sama dengan samaran kuadrat. Jadi coba kita tuliskan kuadrat min 1 kembali, lalu ini itu sama dengan XP min alfa kuadrat. Nah, ini juga sama, jadi YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Lalu kita lihat apakah C kuadrat min A kuadrat dengan E kuadrat min 1 ini ada hubungannya. Saya hapus seperti itu dulu. Nah, ini dapat kita lihat bahwa C kan sama dengan EA atau AE. Kita pakai dari sini saja tadi kita pakai AE. Nah, jadi kalau kita kuadratkan kedua ruas, C kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat, dengan kita kurangkan A kuadrat kedua ruas. Jadi C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat A kuadrat, ini kita keluarkan A kuadratnya, sisa E kuadrat min 1. Ini ketemu. Jadi
C kuadrat A kuadrat dibagi A kuadrat kita luaskan sama dengan C kuadrat min 1. Berarti ini dapat kita ganti dengan C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Jadi dapat kita tuliskan C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat kali XP min alfa kuadrat dikurangi YP min beta kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita juga tahu bahwa C kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B kuadrat, dimana saya tadi gambarkan di sini itu segitiga, dimana saya tulis di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jadi ini dapat kita tuliskan kembali C kuadrat min A kuadrat itu sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Kita kali dengan XP min alfa kuadrat dikurang YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Lalu terus kita bagi dengan B kuadrat. Ini kalau kita bagi dengan B kuadrat dari habis bisa A kuadrat di bawah, jadi XP min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang, ini kalau kita bagi B kuadrat berarti B kuadratnya di bawah, YP min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan B kuadrat dibagi juga dengan 1. Lalu kita hapus dulu. Nah, lalu jika P ini kan P tadi itu XP YP. Nah, XP YP ini dijalankan, maka akan menghasilkan X min alfa kuadrat per A kuadrat dikurang Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola dengan pusat M alfa beta. Mohon maaf, ini karena hujan suara saya akan terdengar. Lalu saya akan melanjutkan untuk hiperbola yang pusatnya itu di O atau saya tulis penggambaran terlebih dahulu. Hiperbola
pada ini disebut US per dolar pertama. Baik, saya akan lanjutkan ke persamaan dari semua hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, di mana di sini tuh ada dua. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat pada titik O 0,0 dan juga berpusat pada M alfa beta. Oke, pertama-tama tuliskan dulu judulnya, subjudulnya.
2 dan 2. Dan ini jadi kurang. Lalu ketiga ini 1, 2, 3 memiliki kesamaan yaitu 4a kuadrat b kuadrat. Jadi ini kita bagi dengan 4a kuadrat b kuadrat. Maksudnya ini 4a kuadrat b kuadrat ini 1 kuadrat, 4a kuadrat b kuadrat, 4a kuadrat bisa a kuadrat dan b kuadrat. Ini a kuadrat kuadrat sama dengan 4. Lalu ini kita pindah roskan ke sebelah kanan. B kuadrat sama dengan ini kan yang positif negatif kita urutkan saja langsung jadi a kuadrat dan kuadrat ini b kuadrat. Lalu karena ini b kuadrat kita kalau cari plus minus apa? A kuadrat dan kuadrat ini b kuadrat. Nah kita dapatkan nilai p nya. Nilai p ini kita substitusi ke persamaan d. Jadi d sama dengan x plus p dengan d sama dengan x plus minus akar itu a kuadrat n kuadrat ini n kuadrat. Nah ini adalah persamaan dari sini dimana hiperbolanya itu hiperbola horizontal dimana x kuadrat per a kuadrat di b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu saya tuliskan di sebelah sini. Saya hapuskan terlebih dahulu. Jadi persamaan dari sini untuk hiperbola x kuadrat per a kuadrat b kuadrat per b kuadrat adalah ini x plus minus per a kuadrat b kuadrat kurang b kuadrat. Nah, sedangkan untuk persamaan dari sini hiperbola dengan hiperbola itu b kuadrat per a kuadrat menjadi x kuadrat b kuadrat sama dengan 1 adalah b sama dengan mx plus minus akar a kuadrat kurang b kuadrat n kuadrat. Nah, ini untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Lalu untuk angka 2 ini saya hapus. Untuk hiperbola yang berpusat M alfa beta. Nah, persamaan dari hiperbola x min alfa kuadrat per a kuadrat dibagi min beta kuadrat b kuadrat adalah b min beta sama dengan x min alfa plus minus akar a kuadrat n kuadrat dikurang b kuadrat. Untuk persamaan dari sini hiperbola yang g min beta kuadrat per a kuadrat dikurang x min alfa kuadrat per b kuadrat 1 adalah g min beta sama dengan n x dikurang alfa plus minus akar a kuadrat min b kuadrat n kuadrat. Nah, ini adalah persamaan dari simbol hiperbola. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0 dan juga untuk hiperbola yang berpusat di M alfa beta. Baik, saya akan lanjut ke persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola.
saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, persamaan garis melalui suatu titik pada hiperbola ini ada dua. Yang pertama untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0. Yang kedua itu untuk hiperbola yang berpusat di M alfa beta. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Jadi diberikan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah maksud saya dikurang, kalau ditambah x dikurang b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu ada titik T x1 y1, ada juga titik P x2 y2. Lalu pada hiperbola ini maka ini T ini pada titik T pada hiperbola, sehingga dapat tulis x1 kuadrat per a kuadrat dikurang y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas ini kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat yang akan menghasilkan b kuadrat x1 kuadrat dikurang a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Lalu di sini saya tuliskan untuk titik P x2 y2 pada hiperbola kita dapat tuliskan x2 kuadrat per a kuadrat dikurang y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sama kedua ruas kita kalikan a kuadrat b kuadrat, maka hasilnya b kuadrat x2 kuadrat dikurang a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Ini untuk persamaan yang kedua. Dapat kita lihat bahwa persamaan pertama dan persamaan kedua ini sama dengan a kuadrat b kuadrat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa b kuadrat x1 kuadrat kurang a kuadrat y1 kuadrat sama dengan ini b kuadrat x2 kuadrat dikurang a kuadrat y2 kuadrat, karena ini kan sama-sama a kuadrat b kuadrat. Nah, lalu ini b kuadratnya kita pindahkan keluar menjadi b kuadrat x1 kuadrat, ini positif menjadi minus, b kuadrat x2 kuadrat sama ini jadi kita gunakan cos, dari minus menjadi positif menjadi a kuadrat y1 kuadrat dikurang, kita haruskan kembali a kuadrat y2 kuadrat. Nah, lalu ini kita keluarkan b kuadratnya, sehingga dalam kurung x1 kuadrat dikurang x2 kuadrat. Juga sama kita keluarkan a kuadratnya, sehingga y1 kuadrat dikurang y2 kuadrat. Lalu kita tahu bahwa y1 kuadrat itu kalau kita jabarkan menjadi b kuadrat y1 kurang y2 x1 tambah x2. Y2 sama kalau kita jabarkan menjadi a kuadrat y1 kurang y2 y1 tambah y2. Lalu ini kita seperti ini kita kasih ke sini menjadi bagi. Ini kita ini a kuadrat dan y1 plus 2 kita kasih ke ruas kiri menjadi penyebutnya. Jadi dapat kita tuliskan b kuadrat kali x1 tambah x2 per a kuadrat y1 tambah y2 sama dengan ini kita tuliskan kembali y1 kurang y2 per x1 kurang x2. Nah, persamaan garis
PT kan, ini garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 dikali X kurang X1. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 itu sama dengan ini juga. Jadi ini dapat kita ganti dengan ini. Jadi persamaan garis PT menjadi Y dikurang Y1 sama dengan ini Y kuadrat X1 tambah X2 per X kuadrat Y1 tambah Y2 dikali X min X1. Lalu saya hapuskan ini. Nah, karena PT ini P-nya ini mendekati T sedemikian sehingga P-nya itu bakal berimpit dengan T. Jadi nanti akan X2 ini sama dengan X1, begitu juga dengan Y2 sama dengan Y1 karena P dan T ini bakal berimpit. Lalu karena itu persamaan garisnya adalah, nah ini kita tulis Y kurang Y1 sama dengan Y kuadrat, karena X2 sama dengan X1 sehingga kita ganti jadi X1 tambah X1. Jadi A kuadrat juga dengan Y2 di sini kita ganti meningkat, jadi Y1 ditambah Y1 dikali X min X1. Lalu Y kuadrat X1 tambah X1 berarti 2X1 per A kuadrat 2Y1. Lalu X kurang X1 ini 2 coret saja, hasilnya seperti ini. Lalu kita kali silang, jadi A kuadrat Y1 kita kali dengan Y kurang Y1. Begitu juga dengan Y kuadrat X1 kita kali dengan X kurang X1. Ini adalah saya hapus dulu. Nah, lalu ini kita kali masuk juga begitu, jadi mendapatkan A2Y1Y dikurang A kuadrat, maksud saya tadi A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan Y kuadrat X1X saya X1X dikurang B kuadrat X1 kuadrat. Lalu ini dapat kita bolak-balik, jadi saya tuliskan di sebelah kiri B kuadrat X1X dikurang B kuadrat X1 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1Y kurang A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, lalu ini B kuadrat X1X nya, jadi ini kita pindah ke kelas ini menjadi B kuadrat X1X dikurang A kuadrat Y1Y sama dengan ini kan dari minus pindah ruasan jadi B kuadrat X1 kuadrat dikurang A kuadrat Y1 kuadrat. Lalu kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Hasilnya ini kita bagi A kuadrat B kuadrat, ini artinya kuadrat harus jadi X1X per A kuadrat. Ini kita bagi A kuadrat bagi A kuadrat B kuadrat, A kuadratnya habis, sisa B kuadrat ini di bawah, berarti X1Y per B kuadrat sama dengan ini sisa A kuadrat X1 kuadrat saya di bawahnya X1 kuadrat per A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat per B kuadrat, karena A kuadrat B kuadrat B kuadrat. Nah, ini kita sudah tadi menuliskan bahwa saya sudah habis ya tadi yang di sini yang persamaan 1, di mana X1 kuadrat per A kuadrat kurang Y1 kuadrat per B
kuadrat itu sama dengan 1. Jadi dapat kita tuliskan X1X per A kuadrat dikurangi 1B per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan dari simbol untuk hiperbola ini yang di titik T X1 Y1. Kita tuliskan di sini lebih jelasnya. Bagus dulu. Untuk hiperbola yang berpusat di 0,0 fokus. Nah, ada dua kan. Yang pertama, persamaan dari simbol hiperbola yang tadi saya tuliskan X kuadrat per A kuadrat dikurangi kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah ini X1X per A kuadrat dikurangi 1B per B kuadrat sama dengan 1. Terus, nah, juga analog ya, persamaan dari simbol hiperbola Y kuadrat per A kuadrat kurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah Y1Y per A kuadrat kurang X1X per B kuadrat sama dengan 1. Nah, yang kedua untuk hiperbola yang berpusat di M alpha beta. Nah, ada dua juga. Yang pertama, persamaan dari simbol hiperbola. Persamaan dari simbol hiperbola itu X kurang alpha kuadrat per A kuadrat dikurang min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1 Y1 adalah X kurang alpha X1 kurang alpha per A kuadrat kurang min kurang beta Y1 kurang beta per B kuadrat sama dengan 1. Dan yang kedua, persamaan dari simbol hiperbola min beta kuadrat per A kuadrat kurang X min alpha kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T